Halo Tribuners dan Sobat WK, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan. Kita kembali dalam program Super Prediksi Piala Euro 2024. Semangat banget nih karena sekarang udah memasuki perempat final nih Tribuners dan Sobat WK, di mana kita akan membahas pertandingan yang akan digelar pada Sabtu 6 Juli 2024 nanti, yaitu Inggris melawan Swiss. Di sini Mas Eko mendukung siapa nih, Mas? Bisa dilihat dari jersey saya, ada bendera Swiss di dada saya. Lebih ke dia tuh sengaja pakai itu gitu. biar bendera Swiss. Gue tahu. Boleh di zoom, Karena secara kedekatan kita Indonesia dekat loh sama Swiss. Hidupnya gimmick mulu. Berarti Bendera merah putih, Ge. betul. Gak salah. Tolong di zoom ya, kamera nih. Itu palang merah Indonesia. Di lagi berarti di sini Bang Willy mendukung Inggris. Pastinya. Oke. Inggris 3 meong. Tapi kalau dilihat-lihat nih Swiss ini ternyata jago juga ya Mas Eko ya. Ya. Melawan Italia maksudnya. Ini 2-0 nih. 2-0. Juara bertahan aja kita gasak 2-0, apalagi runner up tahun 2020. Kita selesaikan Mbak Gege. Oke. Jadi Swiss nanti akan meluluh lantakan pertahanan Inggris yang biasa aja. Emang pertahanannya biasa aja Inggris selama ini Bang Willy? Enggak, itu aja. Perasaannya dia aja. Yang Gitu. biasa-biasa aja. Tapi kemarin sempat kebobolan sama Slovakia tuh 1. Ya, Inggris ini memang Jelek. gue belum ngomong. Inggris ini memang punya masalah di pertahanan memang ya. Dan ini memang harus diperbaiki di pertandingan lawan Swiss nanti di perempat final. Kalau mereka tidak mau kalah gitu. Oke. Berarti harus bertahan defensif atau ofensif nanti ngelawan Swiss? Ya sebenarnya pola juga nggak jelas-jelas amat Inggris. Gimana ya? Pola juga nggak jelas amat. Gitu. Mau bermain pola 4-2-3-1 apa 3-5-2 ini kadang berubah-ubah memang Southgate ini. Jadi memang mereka dia itu suka otak-atik informasi dan kemarin ketika lawan Slovakia itu kan gol terakhir ya Harry Kane dan ini memang setelah pemain-pemainnya pemain intinya diganti semua dan itu baru bisa mencetak gol. Ini memang punya masalah Inggris di depan ya. Jadi kayak pengen bereksperimen terus Southgate ini ya? Iya. Sering bereksperimen memang. Terus gimana nih Swiss untuk menghadapi Inggris yang kayak gitu? Gampang, itu sudah kita antisipasi Mbak Gege. Swiss ini secara meyakinkan kan menang ya 2-0 di babak 16 besar gitu. Kemudian Inggris kalau kata pelatih Swissnya Murat Yakin ini mainnya vertikal. Selalu vertikal gitu. Jadi maksudnya vertikal tuh dia kebanyakan mengandalkan transisi yang cepat. Jadi dari bertahan ke menyerang gitu. Kemudian bolanya itu ya langsung umpan langsung gitu. Yang harapannya membelah pertahanan lawan gitu. Tapi ini Swiss gitu. 3 backnya Sar, Akanji itu back Manchester City. Kemudian Ricardo Rodriguez ex AC Milan yang kini merumput di Torino. Itu udah lebih padu ketimbang Inggris yang ditinggal Mark Guehi, kan dia akumulasi kartu ya. Jadi cuma Johnston dan kemarin sempat ada cedera ringan gitu ya. Jadi itu menambah pekerjaan Gareth Southgate buat milih pemain belakangnya gitu. Paling mungkin kan Ezri Konsa ya atau Joe Gomez. Jadi pergantian di babak yang krusial itu di babak perempat final ini bisa berakibat buruk kalau menurut saya gitu ya. Bisa si Ezri Konsa atau Joe Gomez yang tampil menawan, bisa juga Stones yang kehilangan irama atau ritme bareng di jantung pertahanan Inggris. Karena kan selama penyisihan sampai babak 16 besar selalu tampil sama Guehi ya. Jadi PR banget deh buat bondingnya lagi gitu lah biar ini. Oke. Terus gimana nih Inggris menghadapi Swiss yang ternyata mengejutkan gitu ya? Sampai babak ini tuh main lumayan bagus. Swiss itu kemarin kan menang lawan Italia karena memang Italinya salah menerapkan formasi ya, bukan Swissnya yang jago. Swissnya yang jago ya. Waduh. Karena memang Italia salah menerapkan formasi. Oke. Kelihatan ketika diserang dari sisi kanan pertahanan Italia itu memang Swiss menggempur sisi kanan Italia terus. Jadi memang disitulah salahnya Italia kemarin.
akhirnya kalah lawan Swiss. Dan ini memang Swiss ini kalau misalkan masuk semifinal juga penonton juga kayaknya nggak minat nonton kayaknya nih. Saya nggak setuju Mbak Gege. Swiss gitu loh. Swiss bukan kebetulan Mbak Gege untuk maju. Untuk partai semifinal jangan Swiss lah. Di sepak bola selalu butuh kuda hitam, butuh kejutan, butuh tim-tim yang memiliki kedekatan dengan penonton Indonesia. Swiss kurang dekat apa sama merah Indonesia? Putih gitu. Merah putih benderanya. Sama kayak palang merah Indonesia. Iya. Tapi gini, tapi dia datang dengan 8 pertandingan nggak pernah kalah nih. Iya, Swiss ya kan. betul. Lawan Denmark 0-0 uji coba. Lawan Republik Irlandia menang Swiss 1-0 uji coba juga. Lawan Estonia 4-0 uji coba. Lawan Austria yang juga lolos ya, perempat final 1-1. Tapi pertandingan uji coba Jerman semua juga. Itu uji coba. Nah, lawan Hongaria di fase grup menang 3-1. Skotlandia ditahan imbang 1-1. Nah, khusus Skotlandia pola mainnya dia tuh mirip sama Inggris, sama-sama Inggris Raya ya. Jadi dari situ aja pelatih Murat yakin anak-anak Swiss sudah bisa antisipasi permainan Inggris gitu. Kemudian saya lanjutin, Jerman hampir dikalahin. Kalau nggak di perpanjangan waktu dia kasih skor imbang ya, 1-1. Nah kemarin juara bertahan Italia yang kata Mas Willy memang pelatihnya nih egois gitu. Dia terlalu pede dengan pemain anak asuhnya, ex anak asuhnya di klub ya gitu. Terlalu Inter Milan banget lah. Ya, Napoli. Jadi masa Locatelli Juventus nggak dipanggil? Kurang oke gitu. Jadi rangkaian hasil ini membuat Swiss tuh ya udah percaya diri banget gitu. Ketimbang nih Inggris. Inggris di fase grup cuma golin 2, kebobolan 1. Itu untung bener Denmark, Slovenia, Serbia nggak lagi gacor. Lah, ya udah nggak meyakinkan BGG. 3 coy, Bellingham 2, Harry Kane 1. Yang mana? Ya kemarin. Salto kan kemarin. Ya itu mah jangan dihitung, itu mah hoki. Itu 86 detik lagi Mbak Gege selesai Inggris tamat. Kalau nggak lemparan ke dalam disundul siapa? Tony. Ivan Toney. Ya, baru masuk kan dia. Terus bola mantul ke Bellingham yang langsung disambut salto 1-1 perpanjangan. Nah, di situ di perpanjangan Harry Kane golin. Nah, sudah. Hoki aja di situ, cuma bertahan dia. Jadi dia nggak oke banget di Piala Eropa tahun ini. Oke. Kita akan melihat nanti sebenarnya Inggris atau Swiss nih yang Swiss Mbak Gege. Tapi kita lihat nanti kalau Tribuners dan Sobat WK gimana nih, boleh ramein kolom komentar. Gege sebagai perempuan harus memilih. Kamu nggak boleh menggantungkan kami. Di tengah-tengah aja deh biar adil deh. Harus memilih guys sebagai perempuan. Inggris sama Swiss. Tidak harus memilih. Tapi kalau misalkan pemain sendiri dari Swiss prima semua kan, kalau dari Inggris ada yang cedera ya kan, ada yang kena kartu. Dari Swiss kemarin sempat jadi pertanyaan kaptennya Granit Xhaka sempat cedera otot paha. Jadi tapi kabar terakhir tuh dia udah dinyatakan fit buat tampil lawan Inggris. Nah ini jadi boost buat Swiss ya, karena setiap sentuhan mau bertahan, mau transisi bertahan, transisi menyerang itu sentral banget perannya Granit Xhaka ini gitu. Apalagi dia datang dengan musim yang cemerlang bareng Bayer Leverkusen di Liga Jerman, di Liga Europa meskipun gagal lawan Atalanta, tapi di Jerman kan unbeaten ya. Itu kayaknya sulit ya diulangin sama klub-klub lainnya gitu. Tuh rekor nggak terkalahkan yang fantastis lah ya. Jumlahnya pun mungkin lebih banyak daripada yang dilakukan Arsenal ya ketika 2003-2004 kalau nggak salah. Jadi Granit Xhaka ini hadir dan itu bikin teman-teman yang lain percaya diri gitu Mbak Gege. Oke, berarti nanti antara pemenang Inggris atau Swiss ini akan melawan Belanda atau Turki ya. Oke. Tapi kalau Turki sendiri kan ternyata cukup mengejutkan ya, sudah sampai di babak ini nih. Nanti kalau misalkan ini sesuai prediksi saya. Oh iya. Ingat di awal-awal ya, karena dia bangsa negeri Islam, negara Islam. Iya ya. Doa kami, doa umat Islam sedunia menyertai langkah Turki. Masya Allah, Enggak, tapi dia emang kuda hitam ya. Kuda hitam si Turki, Austria sama Swiss ini gitu. Jadi
kejutan ya sampai babak perempat final. Kalau buat Swiss ini kan Austria pencapaian. udah kalah Austria. Iya. Austria kalah ya? Kan lawan Turki ya dia. Oh iya udah ya. Sampai babak ini buat Swiss tuh pencapaian terbaiknya mereka. Oh, sejauh Piala Euro Sejauh ini. ikut 6 kali Piala Eropa gitu. Yang tahun lalu juga mereka bisa sampai perempat final. Perempat final. Kalau ini bisa mulangin 3 meong, Mm. insya Allah ini jadi Kayaknya nggak mungkin, sejarahnya. nggak mungkin. 3 Mei ini bisa berubah jadi 3 macan aja. Trio macan. Tapi kan Turki juga merah putih kan. Iya, jadi nanti di situ Kalau misalkan kita antara Swiss dan Turki nanti milih siapa tuh? Kan sama-sama merah putih. tentu yang Muslim, insya Allah. Oh, Masya Allah. Turki. Tapi kalau Belanda sendiri gimana? Kan kemarin-kemarin sempat dijagokan sebagai timnas pusat tuh. Kira-kira akan kalau melawan Turki gimana nih? Belanda Turki Mas Willy. Ya Belanda ini kan kemarin kan nggak terlalu mengejutkan banget ya di fase grup memang cuma dapat Sempat kalah ya. tempat 3 terbaik iya sempat kalah. Dan ini memang kemarin anomali Belanda ini ketika berhasil menang dan masuk ke perempat final ini memang titik baliknya Belanda untuk menuju ke puncak juara. Ini mungkin bisa jadi Belanda nanti menembus final dan bakal bertemu dengan Inggris di semifinal mungkin ya. Inggris. Malah bertemu Inggris dan Inggris mungkin kalah di semifinal ini ya sama Belanda. Kita gitu. harus bela timnas pusat. Timnas ya. Timnas pusat ya itu saya setuju sih kalau Belanda yang lolos. Timnas Oke. pusat. Tapi kalau misalkan lawan Turki berarti lebih jago Belanda untuk permainannya sejauh ini. Ya Belanda memang punya banyak pemain tenar ya kayak Memphis Depay, Cody Gakpo, lalu ada Tijani Render, Matthijs de Ligt dan sebagainya, Van Dijk dan sebagainya dan ini memang Belanda di bawah asuhan Ronald Koeman memang sedikit tersendat di awal, tapi ketika sudah menuju ke babak perempat final mereka mulai on fire gitu kan. Permainan udah mulai ketemu pola-polanya udah jelas dan sebagainya. Kalau kita lihat kan Cody Gakpo memang jadi andalan banget tuh di lini depan Belanda, walaupun memang pasangannya Memphis Depay belum gacor-gacor amat nih, belum nyetak gol Memphis Depay ini. Oke, jadi bisa dibilang Belanda ini telat panas, cuma panasnya di momen yang tepat gitu ya. Iya, di perempat final udah mulai on gitu. Oke, kalau misalnya nanti ngelawan Belanda nanti Inggris gimana? Kalau ngelihat permainan Inggris yang kurang konsisten lah sejauh ini. Lah, jangan kan lawan Belanda ini kagak lolos, lawan Swiss ini kalah ini mereka. kita kemungkinan, prediksi gitu kan harus segala possibility kan harus dibicarakan. Peluangnya gitu. masih 50-50 ya, Belanda Inggris peluangnya masih 50-50 ya. Kita Karena harus agak sama gitu kita harus menunggu hasil pertandingan antara Swiss dulu nih. Kalau misalkan Inggris bisa mengatasi Swiss, berarti bisa nih. bukan tidak mungkin Belanda bisa datasi kan. Oke. Bisa. Gitu. Ini Jadi statistik patokannya nih lawan ya, Swiss. lawan Swiss nih ya, di gol di Euro nih. 4 golnya Inggris itu open play, 2 set piece. Kalau Swiss nih 7 golnya itu dari open play. Artinya bagi G, artinya secara permainan Swiss tuh lebih padu, lebih meyakinkan, lebih menguasai. Lagian Southgate tuh minim kalau tadi dibilang perubahan, kayaknya enggak di Southgate nih ya saya catat dia cuma menurunkan 10 pemain yang sama. Artinya ya itu aja. Rotasinya cuma Trent Arnold, Conor Gallagher, terus Kobbie Mainoo di Palmer. Nah itu kan Cole Palmer malah Ivan Toney cuma nggak pernah starter di 4 laga. Dia datang selalu sebagai pemain pengganti. Iya ada apa? Maksudnya Southgate tuh berarti kan nggak berani bereksperimen gitu kan. Padahal Palmer datang dengan 25 gol, 25 assist di Chelsea ya musim lalu. Jadi apa yang membuat Southgate ragu gitu? Nah itu yang celah yang bisa dimanfaatkan Swiss. Gitu Mbak Gege. mungkin kurang doa dari Pangeran Charles mungkin ya. Iya mungkin ya. Kurang doa. Jadi agak ragu dia langkahnya. Atau mungkin ini karena kesempatan terakhirnya ya. Jadi dia main aman aja gitu. Iya sih. Karena habis ini Bisa kan jadi benar-benar. kelar ya, kontraknya pun selesai dan ya apapun kalau nggak juara pasti nggak akan dilanjutkan. Ya, ini harus Kate Middleton harus nonton mungkin ya. Jadi biar semangat gitu lebih ya. semangat gitu. Ini suntikan dana dari kerajaan. tapi kalau misalkan emang ini momen terakhirnya Southgate harusnya kan dimanfaatkan dengan baik untuk nunjukin bahwa ya bagus lah gitu pelatihan gue selama ini gitu.
Gimana Bang Will? Ya di awal Piala Eropa 2024 pun Inggris memang sudah diragukan ya, karena memang Southgate membawa pemain-pemain yang memang kurang berpengalaman. Nama-nama seperti Jack Grealish, Marcus Rashford itu tidak dibawa sama Southgate kan. Southgate lebih memilih pemain-pemain yang memang muda dan berbakat seperti Kobbie Mainoo, Ivan Toney, Cole Palmer, Phil Foden dan sebagainya. Dan ini memang sebuah eksperimen Southgate yang memang sampai dengan saat ini memang Inggris berhasil ya, bisa dikatakan berhasil karena memang bisa menembus perempat final. Walaupun secara statistik memang Inggris produktivitas golnya kurang, kreativitas permainan juga kurang. Tapi ini kalau menurut saya adalah hasil yang efektif buat Southgate, walaupun memang secara statistik memang kurang menggemaskan kali ya, kurang oke gitu kan. Dan ini memang sebuah pembuktian buat Southgate bahwa ini loh gue bisa nih, Southgate gue bisa udah sampai perempat final dan lawan Swiss gitu kan. Walaupun memang secara statistik memang nggak bagus. Pemain-pemainnya banyak berebut di Liga Italia Serie A ya. Dan terbukti kemarin ketika lawan Italia memang Swiss bisa mengatasi anak-anak asuhan Spalletti dan kalau kita katakan pemain Swiss banyak merebut di lapangan Premier League memang nggak banyak, dan terbukti memang di 5 pertandingan terakhir ini Inggris memang lebih unggul ketimbang Swiss kan. 5 pertandingan itu dimenangi oleh Inggris semua, dan ini memang jadi catatan sendiri buat Swiss bahwa mereka memang bisa mengatasi Italia karena memang punya pemain-pemain yang berebut di Serie A. Tapi kalau untuk mengatasi Inggris nanti dulu, tahan dulu. Ini Inggris memang punya kunci walaupun memang statistiknya nggak bagus. Bener nggak kayak gitu? Enggak salah. Salah maksudnya. Nggak salah, itu bener. cuma hoki aja Mbak Gege. Jadi nih Inggris ya udah 2-3 kali hoki pertama. Waktu lawan Denmark 1-1 nih di fase grup ya, fase grup C. Kalau Denmark menang 2-1, itu di akhir klasemen Denmark urutan pertama nilai 6, Inggris nilainya 4 gitu mungkin. 4 atau 3 gitu. Atau bisa peringkat 3. Nah, kalau dia runner up, lawannya Jerman tuan rumah di babak knockout. Itu hoki yang pertama. Waktu itu cuma 1-1. Ini hoki yang kedua kemarin. Lawan Slovakia. Ketinggalan sampai 86 detik. Itu bisa Bellingham dapat bola nemu. Bola yang hilang di mana? Bukan open play ya, gila. Udah itu hoki yang kedua tuh. Beruntung aja mungkin Slovakia langsung, aduh gua harusnya menang tuh pakai kebobolan. Nah, memulai babak perpanjangan waktu jadi sedikit kepikiran. Kalau Mbak Gigi abis diputusin kan pikiran gitu kan. Overthinking gitu ya. Overthinking gitu. Nah, jadi ya udahlah itu hokinya. Nah, hokinya ntar selesaikan sama Swiss. Oke, kita bakal lihat nanti. Tapi seru juga ya, berarti ada banyak keberuntungan. Mungkin karena doa Pangeran Charles tadi. Ternyata beneran didoain. Jadi selama ini tuh hostnya demen banget Pangeran Charles ini. Dia yang mulai. Oke. Tapi kalau misalkan ini kan yang dijagokan yang apa ya, kebanyakan nggak kan orang-orang pengen pertandingannya yang menggemaskan. Tapi kalau misalkan lihat pertandingan Inggris yang gitu, kemungkinan orang-orang banyak mendukung Swiss nggak sih? Iya dong, gemas karena Inggris pemainnya udah kita kenal top di liga-liga besar gitu, tapi mainnya begitu. Jadi udah Swiss aja secara permainan, meskipun pemainnya cuma Jan Sommer, Granit Xhaka, Akanji bukan cuma juga, tapi nggak sebanyak Inggris lah yang kita kenal gitu ya. Strikernya juga siapa? Embolo 2. Jadi nggak. Tapi mainnya gemes gitu. Secara permainan tuh udah lebih padu. Pemain-pemain Swiss ini adalah pemain yang bermain di level-level klub kasta kedua ya, bukan pemain level-level klub papan atas. Hanya Akanji mungkin dan Jan Sommer memang yang main di klub-klub papan atas. Kalau di timnas beda. Bela negara ini lebih besar bikin mereka jadi wah gitu. Oh gitu. Gitu. Gak mandang kasta gitu di klub. Jadi kalau udah kalah AU ntar Inggris ini masuk lapangan kayak kemarin Italia itu udah deg-degan duluan sama kayak Inggris. Waduh, juara bertahan dipermaluin. Gua gimana ya? Itu pasti akan begitu, Ge. Inggris bakal main lebih efektif ini untuk lawan Swiss ini. Jadi mereka tidak memikirkan gol, yang penting menang gitu Inggris ini.
Kita bakal lihat nanti ya, karena ya berarti sejauh ini kan Inggris nih tetap gitu-gitu aja kan. Southgate nih bikin Nggak gemes. gitu-gitu aja sih, ada perkembangan. Oh ada. Nggak ada. Coba suruh jelasin apa Nggak gitu-gitu perkembangannya. ada perkembangan. Iya, Inggris. nah, gimana perkembangannya Bang? Ya, kalau tadi saya bilang di awal bahwa memang di awal diragukan, tapi kan terbukti sekarang Inggris memang sudah mencapai babak perempat final. Tapi kan banyak bilang bukan perkembangan, mungkin itu hoki kata gue. Hoki itu, Tuh, kayak hoki. kata Enggak, itu Beto. bukan hoki ya, itu usaha namanya. Itu ikhtiar namanya, istiqomah. Istiqomah. Oke, tapi kalau misalkan kita prediksikan skornya nih, kira-kira berapa nih Bang Willy dulu deh? 2-0 Inggris menang. Dikasih. Dikasih Jude gimana? Bellingham sama Ivan Toney ada gol. Aduh. Oke. Tuh nih, oke. Kalau Swiss Swiss 1-1 di babak Awal. bukan 90 menit. Oh, oke. Nanti perpanjangan menang Swiss 2-1. Ataupun kalaupun bisa disamain sama Inggris 2 sama. Di penalti ini yang 50-50 nih. Tapi Swiss punya Jan Sommer. Iya, oke. Kipernya nyebut klubnya nggak ya? Pokoknya kiper. Oke. Kipernya itulah klub itu dan baru saja berhasil membawa juara gitu. Ya. Pokoknya klubnya yang dibela Jan Sommer rivalnya Juventus gitu. Inter Milan lah ya. Langsung sebutin, oke. Jadi itu yang bisa menentukan gitu. Nah, kemudaan pemain Inggris, pengalaman itu bisa berpengaruh dalam adu penalti nanti gitu. Saya melihatnya Oke. seperti itu. Jadi ada kemungkinan penalti gitu ya, karena kecuali Hah? si Inggris nih bisa meningkatkan performanya karena sejauh Oke. ini coba mana yang tampil meyakinkan gitu Mas Will. Kayaknya kurang gitu, selalu kurang gitu si Inggris ini ketika bermain gitu. Kurang sih enggak ya, cuma mungkin perlu di push aja, perlu di push gitu kan. Ah jelek itu biar aja lawan maksimal, Serbia. kan? Serbia cuma 1-0 Inggris Bellingham. memang belakangan memang terlihat terlalu mengandalkan Jude Bellingham ya, Ya, dan ya, Harry ya. Kane mungkin ya. Dan ini memang pemain-pemain lain memang harus dioptimalkan oleh Southgate ini ya. Jadi kayak pemain kayak Cole Palmer itu kan sebenarnya potensial, atau Phil Foden atau Kobe Mainoo yang kemarin ketika lawan Slovakia memang menjadi dirijen tengah lapangan Inggris. Ini memang perlu jadi catatan buat Southgate nih. Pemain-pemain yang tadi saya sebut ini memang harus jadi starter di awal ketika lawan Swiss. oke. Tapi dengan ada kemungkinan penalti, berarti sebenarnya Mas Eko ini mengakui Inggris lumayan. Betul. Tapi dari tadi Enggak, kayaknya bukan secara tim, Iyalah, akui aja secara lah. tim dia lebih meyakinkan gitu secara tim. secara sejarah gitu, pernah juara Piala Dunia. Oke, jadi tidak tahun mengesampingkan. 66. Enggak gitu. Tapi kan sejarah apa sih kalau di sepak bola itu bisa diruntuhkan di atas lapangan hijau. Betul, Tapi betul. tetap aja gitu. Secara permainan tuh ya Swiss di atasnya Inggris. Oke. Cuma soal hasil akhir nih, tim-tim besar nih selalu punya cara buat apa ya, dapat poin gitu loh Mbak GG. Jadi Swiss Oke. oke secara permainan, tapi ntar ketemu aja kayak kemarin tuh lawan Slovenia, kok ketemu aja caranya udah pengen Iya, kalah iya, gitu iya. Mbak GG. Iya, oke. Nggak mungkin. Berarti faktor keberuntungan juga bermain di sini hoki iya, gitu ya. hoki itu makanya Oke. Jadi hoki nih ntar perpanjangan waktu hoki dia dapat gol. Oke bento maksudnya. Terus di 120 menit hoki lagi. Nah, di penalti ntar hokinya beres. Selesai. Karena si kiper andalan Swiss tadi itu. Swiss, insya Allah. Oke, nah kalau misalkan beneran nih prediksi Mas Eko bakal ketemu di penalti, punya pencetak gol yang kira-kira bisa menaklukkan Tentu kipernya nggak? Inggris banyak pemain-pemain yang biasa menjadi eksekutor penalti. Ada Phil Foden, ada Jude Bellingham, ada Harry Kane, ada Kobe Mainoo. Bisa Banyak tuh memang, untuk stoknya banyak memang. Dan ini memang bukan masalah yang harus dipikirkan terlalu berlama-lama, berlarut-larut nih buat Inggris ya. Jadi Oke. ya ini masalah sepele lah buat lawan Swiss lah. Oke. Tapi beneran gak dikasih poin sama sekali 0, 2-0. 2-0. Gimana Mas Eko? Nggak mungkin 2-0. Gua pasti secara tadi statistik open play Swiss lebih bagus daripada Apalagi Inggris. Granit Xhaka cedera, udah selesai lah, runtuh mental banget. Nah itu ketahanan atau kebugarannya Granit Xhaka tuh PR tuh. Iya, Dia iya, kan iya. sempet paha gitu. Nah kalau dalam 90 menit itu terjadi sesuatu, perannya kehilangan Saka itu sentral banget kan. Jadi agak mengkhawatirkan itu. Kalau Inggris tadi si Southgate punya kemewahan dalam memilih siapa pengganti
kayak back tengahnya itu dia bisa ada Konsa, pemain Aston Villa juga Iya, lagi banyak oke pilihan gitu. lah. Terus back sayap kirinya Trippier ya. Trippier. Itu kan juga nggak bugar-bugar amat, tapi kemungkinan bisa tampil gitu. Luke Shaw ini mungkin kemungkinan Luke Shaw bakal tampil. Luke Shaw tapi kan nggak main bola dari pertengahan Februari gitu. Kurang bugar, Bisa kebugarannya. pertaruhan juga. iya, Tapi iya, at least benar-benar. punya nama besar yang ya oke bisa dipasang di situ. Iya, gitu. iya. Berarti Tapi untuk mengakui kan Inggris menang kan? Nama secara pemain ya. Secara pemain, oke, gitu. Tapi kalau secara tim Swiss. Dia cuma benci pelatihnya doang ya. Cuma nanti nemu cara aja di hoki, namanya hoki. Hokinya tim besar Mbak Gege. ya benar-benar nggak bisa dikesampingkan ya. Tapi kalau misalkan nih Swiss mengejutkan mengalahkan Inggris, Insya Allah kalau Mbak Gege ketemu- kita harus yakin sebagai apa? pengamat bola. Kalau lawan Belanda gimana Swiss nanti? Oh, Lawan bakal timnas kerepotan pusat. itu, bakal kerepotan. Iya. Belanda beda sama Inggris Inggris. ya. Kemarin di babak 16 besar kelihatan yang open play golnya Cody Gakpo gitu. Dan secara organisasi permainan menurut saya lebih jalan gitu. Jadi artinya akan pertandingan terbuka. Tapi balik lagi kalau di sepak bola kualitas pemain ini menentukan sekali Iya, gitu iya, ya. iya. Kalau memang nih Swiss bisa tabah, bisa solid, bisa disiplin selama Solid. Baju pertandingan merah lagi kan? itu memungkinkan gitu. Tapi ya Belanda lebih di atasnya Swiss lah, harus diakuin. Gitu. Kalau itu terjadi ya. Tapi memungkinkan nggak sih dengan apa ya? Ya Swiss yang mengalahkan Inggris kan menunjukkan bahwa Swiss memang Oh iya, Jerman hampir dia kalahin. Iya. Italia udah dipermak, nanti Iya. 3 meong selesai. Nggak bisa, 3 main jadi 3 macan ini. kita bakal lihat nanti gimana pertandingan antara tiga meong yang akan menjadi 3 macan dan kuda hitam ini ya. Untuk Tribuners dan Sobat WK, kalau yang punya prediksi skor sendiri boleh ramaikan kolom komentar. Kita akan lihat nanti bagaimana hasilnya bersama-sama di 6 Juli 2024. Dan Tribuners dan Sobat WK, kita akhiri perbincangan kita mengenai pertandingan antara Inggris dan Swiss ini. Saksikan terus super prediksi Euro 2024 lainnya. Saya Geok Mengwan dan Willy Widianto. Eko Priyono. kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam Inggris. olahraga. Swiss. Inggris. Swiss. Tolong kameramen. Inggris mana nih? Nih, Inggris, zoom. Inggris. Halo.